Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa atau 3 triliun. Kenapa uang sendiri dihibahin? Kok bangun pinjem duit? Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Aya kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur kali itu kadieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat Dan henti-hentinya dibikin geger ya warga masyarakat dengan dramatis-dramatis para pejabat yang udah korupsi ini itu. Sekarang warga Jabar yang kena tembaknya sendiri guys ya. Ini dia utang BPJS 300 miliar guys. Ini bukan cicilan motor ya, ini bukan cicilan ke warung ya. Bisa ngutang nih Darmaji gitu kan, beli 5 ngakunya 1 gitu guys ya. BPJS 300 miliar guys. Ini kalau misalkan dipakai ya bisa bayar BPJS kita seumur hidup. Kemudian bisa beliin makan orang-orang yang nggak mampu. Ya elah. Minimal kalau misalkan mau ngundurin diri itu ya ninggalin legasi yang bener-bener bukan yang maunya banyak. Bayangin 300 miliar bro. Aduh ya Allah. Nih ngomong-ngomong habis pembangunan masjid juga nih kayaknya ninggalin jejak juga nih. Bukannya mungkin bukit masalah orang lain ya gitu Pak ya. Gitu. Kelarin dulu Pak. Kelarin masalah negaranya, masalah sama warganya sebelum ninggalin jabatannya. Plus kelarin tuh masalah sama si Lisa Mario Jawa. Ya elah. Kasihan nih gubernur yang sekarang, yalah harus mikirin nih hutang sebelumnya. Kayak ninggalin hutang tetangga yang gak bilang-bilang. Ups. Nah, iya Pak RK ninggalkan hutang teh gede-gede teuing. Saenggeus ninggalkan hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar henteu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakatna teu bisa berobat gara-gara BPJS-na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah da geus tengah jabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena terus ayeuna teh kanyahoan korupsi tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS-na can dibayar tanggung jawab sia. Aduh gawat. Bapak aing dapat warisan utang BPJS sebesar 300 miliar. Kita lihat videonya. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Aya kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur kali itu kadieu. Beleg jadi itu, beleg jadi, beleg jadi itu, beleg jadi mulai hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta. Lamun isukan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngaju maotna maot indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa bayar. Maneh doraka. Ini sangat ironis sekali karena dana hibah yang jumlahnya triliunan, kenapa BPJS 300 miliar tidak terbayar? Kenapa gitu? Apakah dana hibah ini sudah ada yang ngatur? Ya udah pasti. Pesanan ya udah pasti. Makanya mereka yang kemarin ya istilahnya berada di balik layar dana hibah dari kepemimpinan sebelumnya, gubernur sebelumnya lagi ketar-ketir. Soalnya semua yang dikerjakan KDM sekarang ini transparansi, semua direkam, kita bisa lihat semuanya di channel YouTube dia atau di TikTok. Channel YouTube-nya ada 2, Deddy Mulyadi atau KDM dan Lembur Pakuan. Ini salah satu contohnya.
totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren 1,8 miliar, jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 pesantren 5 miliar. 5 miliar. Nah pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing Pak, dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diinput di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang udah tahu. Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Tadi itu hanya salah satu contoh saja, ya, hal-hal yang dibahas secara transparan yang bisa dilihat oleh publik di channel beliau. Bukan cuma soal anggaran, soal apapun, selalu direkam. Untuk istilahnya diposting atau di-upload atau di-share atau tidak, itu tergantung dari Bapak Aing sendiri. Tapi yang jelas direkam untuk apa? Barbuk alias barang bukti. Nah, dengan gaya kepemimpinan transparansi ini, banyak yang ketar-ketir, pot-potan, uring-uringan, tantrum. Jadi akhirnya terlihat siapa saja orang yang ingin menjatuhkan Bapak Aing ini. Ya, kira-kira ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan pencari panggung. Yang kedua adalah yang takut tindakan korupsinya terungkap. Dan yang ketiga adalah yang punya kepentingan di tahun 2029 Pilpres. Nah, dari 3 golongan ini yang rata-rata masif menyerang KDM. Ada yang secara istilahnya frontal seperti Adel, seperti Bu Retno, seperti KPAI dan lain sebagainya di media, diundang di TV dan sebagainya. Ada yang melalui akun, di mana rata-rata akunnya itu tidak menampakkan wajah seperti saya kayak gini, tidak, mereka hanya sebuah tulisan dan foto yang seolah-olah mengindikasikan bahwa itu adalah berita media mainstream atau media online, media legal dan sebagainya, padahal bukan. Dan kalaupun tidak seperti itu, biasanya pakai AI, ya, pakai AI. Ada juga yang sebagai komentator, tugasnya hanya berkomen-komen di akun-akun orang yang ada KDM-nya, di video-video orang yang ada KDM. Jadi ini serangan terhadap KDM ini terstruktur dan masif. Jadi kita sebagai warga Jawa Barat harus mengawal Bapak Aing, jangan sampai beliau berjalan sendirian. Bagaimana cara mengawalnya? Ya, salah satunya dengan memberikan edukasi di TikTok seperti yang saya lakukan ini. Apapun bisa dilakukan, ya, di TikTok kah, atau di platform yang lain, atau turun langsung, misalnya dengan apa ya, membersihkan sampah kah, atau pokoknya apalah, ya, kegiatan-kegiatan pemuda kah, yang penting istilahnya bisa mengawal atau mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Aing. Begitu, ayo warga Jabar kita rapatkan barisan, jangan sampai mereka mengobok-obok lagi jajaran Pemprov Jabar yang sebelumnya hancur lebur. Sekarang udah mulai terbuka, ya, sedikit demi sedikit apa yang terjadi, mulai dari dana hibah sampai BPJS. Oke, salam sadulur, wassalamualaikum. Wow, ternyata pemerintah Jabar itu punya hutang sebelum Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur sebanyak 2,2 triliun. Dan yang lebih menariknya adalah ternyata pembangunan masjid yang super megah
yang seringkali dibuat selfie oleh para masyarakat Jawa Barat itu ternyata dibangun 207 miliar, maaf. Dan 207 miliar itu dari hutang ternyata, Masya Allah, luar biasa. Sehingga Deddy Mulyadi ternyata agak sedikit mengkritisi ya teman-teman, mengkritisi dalam arti kok saya baru saja mau menjabat sebagai gubernur tetapi sudah dilimpahkan hutang, dan bahkan hutangnya itu akan lunas di tahun 2029 saat akhir-akhir beliau menjadi gubernur. Diwariskan hutang sebanyak 2,2 triliun. Wow. Membangun istana, membangun kemegahan di tengah penderitaan rakyat. Di saat Kertajati megah, tapi megahnya seperti kuburan, megahnya seperti prasasti, sepi ditinggalkan. Membangun masjid megah, yang di dalamnya banyak pungli-pungli preman, pada malakin, parkir, malakin segala macamnya. Dibangun di atas utang, demi terlihat bergengsi. Demi menunjukkan aing arsitektur alus, aing boga di Jawa Barat peninggalan aing. Tapi ngabiayaan anu gering, ngabiayaan anu panyakitan, kudu nganjuk oge 300 miliar. Ih, aing teka bayang eta siksana. Nah, atuh KPK geura usut eta teh karunya Kang Dedi. Siga nyebokan pamarentah anu kapungkur. Ya kanu pendukung RK, saya mah teu niat ngagogoreng, tapi da emang faktana siga kitu. Sok sirek kumaha? Eta penghargaan anu manehna agul-agulkeun, naon mangpaatna ayeuna? Geningan masyarakat barudakna tawaran wae, gening pendidikan masyarakat eta ngan nepi ka SMP. Cik geura berkaca ieu mah. Kang Emil itu cuman jago bikin bangunan, tapi manfaatnya kurang menurut saya mah. Kang Emil urusan arsitektur, bikin kota yang cantik, bolehlah dia menang di situ. Tapi urusan birokrasi, urusan SDM, urusan mengelola masyarakat, aduh kurang banget, minus malahan. Yuk masyarakat Jawa Barat, daripada kita menyesal nantinya kayak sekarang, mending kita lihat dulu apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Emang sekarang masyarakat butuhnya taman, emang masyarakat butuhnya pasar modern yang gak semua orang mau jualan di situ. Apakah masyarakat butuh rumah ibadah yang megah? Enggak, masyarakat Jawa Barat itu sekarang urgensinya adalah sumber daya manusia. Tok sekarang mah saya yakin masyarakat udah pada pinter dan sudah pada melek sama politik.